Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak Miss? Insya Allah tetap terlalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Oke, pada pagi hari ini abang dan kakak kembali lagi kita belajar tematik. Nah, untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya, Bang dan Kakak. Nah, hari ini kita masuk tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat ya, Bang dan Kakak. Nah, jadi di gambar ini itu ada Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya Bang dan Kakak. Nah, mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya itu pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Nah, bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15.00 abang dan kakak sampai pukul 21. Jadi dari pukul 3 sore sampai jam 9 malam ya abang dan kakak, Pak Andi ini bekerja sebagai badut di mall. Nah, jadi pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Nah, sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Nah, ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang dikunjungi oleh Dayu. Oke, abang dan kakak, sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melipat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, abang dan kakak, ayo kita amati gambar ini abang dan kakak. Nah, jadi ini ada gambar mengenai produsen buku. Artinya apa abang dan kakak? Orang yang membuat buku. Nah, jadi di gambar pertama itu ada produksi buku. Nah, jadi situ ada pabrik yang memproduksi atau membuat buku. Nah, kemudian abang dan kakak, buku-buku itu dipasarkan ke toko-toko, ke bursa buku, ke toko-toko buku lainnya, minimarket dan lain sebagainya, abang dan kakak. Nah, kemudian dari toko-toko tadi dibeli oleh konsumen. Nah, jadi kegiatan membeli itu tadi oleh konsumen dinamakan kegiatan konsumsi, abang dan kakak. Nah, jadi kita masuk kegiatan produksi dan produsen. Nah, apa itu produksi, Miss? Nah, jadi produksi itu abang dan kakak adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti tadi abang dan kakak, di situ ada pabrik yang memproduksi buku. Nah, kegiatan tersebut dinamakan kegiatan produksi abang dan kakak. Nah, jadi orang yang membuat buku tadi itu disebut dengan produsen abang dan kakak. Nah, jadi produsen itu adalah abang dan kakak pihak yang melakukan produksi atau menghasilkan suatu barang maupun jasa. Oke, paham ya abang dan kakak? Nah, kemudian distribusi dan distributor. Apa sih, Miss, distribusi itu?
Nah, jadi abang dan kakak, distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau orang yang melakukan kegiatan distribusi. Nah, atau seorang perantara untuk menyampaikan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen abang dan kakak. Seperti tadi ya, yang gambar kedua itu ada tadi buku yang sudah jadi dipasarkan ke toko-toko buku, ke bursa buku, ke pameran-pameran buku dan lain sebagainya. Nah, kegiatan itu dinamakan kegiatan distribusi abang dan kakak. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi tadi itu disebut dengan distributor. Nah, jadi apa sih Miss distributor itu? Nah, distributor adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang mengantarkan produk berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Seperti tadi sudah Miss jelaskan ya, Bang dan Kakak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konsumsi dan konsumen. Nah, apa sih Miss konsumsi itu? Nah, seperti yang gambar ketiga tadi. Nah, jadi barang-barang tadi, buku-buku tadi yang sudah dipasarkan ke toko buku kemudian dibeli oleh konsumen atau dibeli oleh orang. Nah, kegiatan tersebut, kegiatan jual beli tadi itu dinamakan kegiatan konsumsi. Nah, jadi orang yang membeli tadi itu dinamakan sebagai konsumen. Abang dan kakak. Nah, jadi konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Seperti tadi ya, kegiatan orang sedang membeli buku. Itu dinamakan kegiatan konsumsi ya, dan abang dan kakak. Nah, orang yang membeli buku tadi dinamakan apa? Konsumen. Jadi konsumen itu adalah pihak atau orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dipakainya sendiri ya abang dan kakak, barang-barang yang sudah tadi dibeli. Oke, paham ya abang dan kakak mengenai kegiatan ekonomi? Jadi tadi kegiatan ekonomi ada 3 ya bang dan kakak. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, abang dan kakak, jadi abang dan kakak dalam memproduksi buku itu seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Nah, diantaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak buku, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, abang dan kakak. Nah, jadi abang dan kakak, buku itu merupakan sumber ilmu. Nah, jadi abang dan kakak sebagai pelajar, kamu sangat membutuhkan buku ya kan abang dan kakak, untuk membuka cakrawala atau menambah ilmu pengetahuan. Nah, berbicara mengenai buku, nah tahukah abang dan kakak kota yang mendapatkan julukan kota pelajar? Nah, apa yuk? Oke, jadi abang dan kakak, kota yang dijuluki sebagai kota pelajar yaitu kota Yogyakarta. Nah, jadi kota Yogyakarta abang dan kakak memiliki banyak keunikan. Nah, diantaranya dapat dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat itu berupa upacara adat. Nah, tidak hanya itu abang dan kakak, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Nah, jadi banyak sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta itu memiliki keunikan. Nah, jadi oleh karena itu banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara itu datang ke Yogyakarta untuk belajar, abang dan kakak.
Nah, daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta itu beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, pantai, kota, dan juga desa. Nah, di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, abang dan kakak. Di antaranya ada Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Nah, Bang dan Kakak, jadi nanti kita cari tahu ya gimana ya kisah dari Sungai Gajah Wong ini. Nah, jadi Kali Gajah Wong itu adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota di Kecamatan Kota Gede. Nah, jadi panjang kali ini tidak lebih dari 20 km panen kakak kalinya ini panjangnya. Nah, jadi pada abad ke-17 kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Nah, dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Nah, kita masuk ya ke cerita mengenai Kali Gajah Wong. Nah, jadi abang dan kakak, ada seorang yang bernama Ki Sapawira itu bersiul riang. Nah, jadi seperti biasa ia memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung. Nah, Raja Kerajaan Mataram. Jadi dengan hati-hati Ki Sapawira itu menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Nah, jadi mereka itu berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Nah, mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang gajah itu sudah bersih. Nah, kemudian jadi gajahnya ini diperlakukan oleh Ki Sapawira ini seperti anaknya sendiri. Jadi nggak heran ya kalau gajah yang diberi nama Kiai Dwi Pangga ini sangat patuh kepada Ki Sapawira. Nah, jadi suatu hari Ki Sapawira itu nggak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Nah, jadi ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali, badannya juga demam karena bisul itu. Jadi ia meminta tolong kepada adik iparnya itu untuk memandikan gajah tadi. Nah, jadi adik iparnya tadi belum tahu bagaimana sih cara memandikan gajah itu. Nah, jadi Ki Sapawira memberitahu bagaimana cara memandikan Kiai Dwi Pangga atau gajah itu tadi. Nah, jadi biasanya katanya kalau ia mulai gelisah, itu pantatnya itu agak ditepuk-tepuk. Nah, lalu aku tarik ekornya katanya. Nah, nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Jadi kamu tinggal memandikannya, kata si Ki Sapawira. Jadi Ki Kertipejo atau adik iparnya tadi itu mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Nah, jadi lalu ia berangkat ke sungai. Jadi sepanjang perjalanan abang dan kakak, Ki Kertipejo ini mengajak Kiai Dwi Pangga atau gajah itu tadi mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan untuk bekal perjalanan. Nah, katanya, gajah gendut, kau mau makan kelapa? Kata si adik iparnya tadi. Nah, kemudian Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan dengan belalainya. Nah, jadi dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Nah, sekarang kau sudah kenyang kan? Nah, ayo kita jalan lagi, kata si Ki Kertipejo atau adik iparnya tadi ya. Adik ipar dari Ki Wira tadi ya, abang dan kakak. Ki Sapawira tadi. Nah, jadi sesampai di sungai, Ki Kertipejo itu melaksanakan tugasnya dengan mudah. Alhamdulillah digosoknya seluruh badan tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan juga mengkilap abang dan kakak. Nah, jadi setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Nah, jadi Ki Sapawira tadi meminta tolong lagi kepada Ki Kertipejo untuk 1 hari lagi memandikan Kiai Dwi Pangga. Nah, jadi alhamdulillah Ki Kertipejo itu mau menuruti permintaan dari Ki Wira ya, Ki Sapawira. Nah, kemudian
tapi keesokan harinya abang dan kakak hujan rintik-rintik. Nah, tapi sepertinya tak ada bertambah deras, nggak akan bertambah deras. Nah, jadi di sungai Ki Kertipejo itu bimbang karena dilihatnya air sungai itu sedang surut abang dan kakak. Wah, airnya dangkal sekali, kata Ki Kertipejo. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri aja tak bisa, apalagi gajah yang besar, katanya dalam hati. Nah, jadi mereka mencari sungai lain. Nah, jadi Ki Kertipejo itu menuntun Kiai Dwi Pangga itu ke hilir sungai. Nah, di situ air tampak tinggi dan alirannya cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk berendamlah. Nah, jadi dia pun menggosok-gosok punggung gajah tadi dengan daun kelapa sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga ya, abang dan kakak. Nah, sebaiknya aku beritahu kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan tak tahu ya keberadaan sungai ini. Padahal abang dan kakak, sungai itu sangat tidak boleh untuk memandikan gajah karena alirannya cukup deras ya, aliran airnya dan juga dalam. Nah, jadi dalam sekejap abang dan kakak, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar abang dan kakak. Jadi banjir itu datang dengan sangat cepat. Jadi Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga atau gajah itu tadi nggak menyadari. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Mereka pun teriak minta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya. Akhirnya mereka pun terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan abang dan kakak. Jadi sangat disayangkan ya abang dan kakak, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Karena tadi Ki Kertipejo enggak tahu bahwa memang selama ini Sultan Agung sangat melarang untuk memandikan gajah di hilir sungai karena pasti bahaya akan datang sewaktu-waktu. Nah, jadi abang dan kakak untuk mengenang kejadian tadi, Sultan Agung menamakan sungai itu dengan nama Kali Gajah Wong. Kali itu artinya sungai, Gajah Wong itu berarti gajah dan juga orang. Jadi, Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur Yogyakarta, abang dan kakak. Nah, tahukah Bang dan Kakak daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Nah, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang, Bang dan Kakak, yang terletak di Provinsi Banten. Nah, apakah keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu ya. Nah, Bang dan Kakak, jadi Tangerang itu merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya di sana ya, Bang dan Kakak. Nah, jadi kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang, Bang dan Kakak. Jadi, Tangerang ini dijuluki dengan Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Nah, di Tangerang itu berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini, abang dan kakak. Nah, selain keunikannya pada kegiatan ekonomi, Tangerang juga memiliki keunikan, abang dan kakak, dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri hingga sekarang, abang dan kakak. Nah, di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai ya banyak pekerja dengan berbagai spesialisasi abang dan kakak. Contohnya seperti rumah sakit. Nah, jadi di rumah sakit itu abang dan kakak ada dokter, perawat, ahli gizi, ahli bedah, satpam, sopir, juru masak dan lain sebagainya ya abang dan kakak. Sehingga sosialisasinya juga sangat baik ya abang dan kakak. Nah, begitu juga dengan di sekolah. Nah, di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, kepala sekolah, tukang kebersihan dan lain sebagainya. Nah, jadi pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tertentu itu sangat beragam ya abang dan kakak.
Nah, jadi beda tempat kerja, beda pula orang yang bekerja di sana ya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi bukan hanya pekerjaan dan pekerjaan. Siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar ya kan Abang dan Kakak. Ada yang suka membaca dan masih banyak lagi. Nah, jadi Abang dan Kakak, setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Nah, ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, ya kan Abang dan Kakak, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, jadi keragaman siswa pada suatu sekolah itu hendaknya disikapi secara positif Abang dan Kakak. Nah, itu tadilah merupakan keragaman karakteristik individu ya, Abang dan Kakak. Oke, kita masuk latihan ya, Abang dan Kakak. Ada 2 latihan ini. Yang pertama, apa manfaat dari keragaman karakteristik sekolah bagi Abang dan Kakak? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan distribusi? Oke, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.